Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadun musabihir wal ikhram ya wal jalila wal ikhram. La nabiyya ba'da amma ba'du wa ibadullah wa ittaqullah ya mujahirin wa mutahhirina. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin atas segala karunia limpahan rahmah dan hidayahnya. Serta dengan izinnya juga kita dapat menjalankan amal dan ibadah dunia dan akhirat, zahir dan batin. Tidak akan pernah kita lupakan, marilah sama-sama kita kalamkan selawat dan salam kita kepada junjungan kita Nabi Allah, Nabiul Akhirul Zaman, Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Atasnya kalimahnya dengan mengkalamkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Para jemaah yang dirahmati Allah, rahimakumullah. Bertemu lagi dengan saya, Guru Mursyid Syekh Nur Muhammad Buya Irwan Maulana Al-Khalidi dalam channel Buya Pasaman Timur. Dalam rangka meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah, marilah kita sama-sama belajar, berbagi ilmu, berbagi wawasan kepada sesama. Hanyalah kita wal hablum minan nas wa hablum minallah. Menjalin hubungan silaturahim kepada sesama, kepada aulia, kepada hamba Allah, kepada al-ulama al-usad, kepada muslimin wal muslimat adalah sesuatu yang keindahan, sesuatu pelengkap dan memenuhi syarat dalam seorang afdol dalam berilmu. InsyaAllah di dalam kesempatan waktu yang dimuliakan Allah ini, saya akan menghimbau kepada kita semua untuk melaksanakan sesuatu yang penting dan sangat diutamakan kepada Allah, yaitu beradab kepada Allah. Apabila kita tidak melakukan sesuatu hal yang beradab kepada Allah, sungguh Allah sangat membenci itu. Mungkin kita juga sebagai manusia juga akan bersifat seperti itu juga. Adab yang dimaksud ini bukanlah sopan santun, tapi bermakna kepada munajatullah. Adab ini adalah munajat. Bermunajat kepada Allah itu adalah satu adab. Apa yang dikatakan bermunajat kepada Allah? Segala bentuk ilmu hakikat kepada Allah itu dinamakan munajat. Begitu juga dengan syariat. Segala bentuk syariat yang tidak diawali, yang tidak berisikan kepada hakikat, itu dinamakan tidak beradab. Tapi apabila perbuatan syariat diikuti oleh hakikat, itu adalah suatu adab. Apalagi kita ingin memiliki amal-amal khusus kepada Allah dalam rangka tafakur umpamanya. Tafakur itu butuh adab. Tadzakur butuh adab. Takharub butuh adab. Begitu juga sholat. Yang lebih utama dan utama sekali adalah sholat. Apa adab-adab sholat?
yaitu berdirinya hakikat-hakikat Allah dalam mengerjakan. Sebelum mengerjakan, baik yang dalam mengerjakan, semua penuh adab. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, bi abdihi derajatun alal ilma. Sesungguhnya derajat itu lebih tinggi adab daripada sebuah ilmu. Adab itu adalah derajat yang sangat tinggi, melebihi derajat sebuah ilmu. Untuk itu, kita harus mengenal apa saja yang berbentuk adab kepada Allah dan seperti apa cara melakukannya. Kita akan membuka wawasan itu. Umpamanya kita dalam menjalankan sesuatu tafakur. Tafakur itu adalah sesuatu yang istimewa yang kita lakukan kepada Allah. Sudah pasti dia mengundang suatu munajat. Kenapa? Tafakur itu wala tafaraku la bismillah. Tunduklah engkau atas kemilahan Allah, kedatangan Allah, menghadirkan zat batin dan segala yang bersifat hakikat dari Allah. Itu butuh adab. Mana adabnya? Seperti yang pernah kita pelajari. Mengucapkan 5 salam besar dalam hakikat dinamakan salam munajat kepada Allah. Berikut dengan semesta dan para wali, malaikat dan para alam. Itu sangat dihormati dan dihargai oleh Allah kalau kita melakukan adab, yaitu munajat. Illahi anta maksudi waradika merlubi. Ya Allah, hanya engkau yang aku maksud. Dan ridhomu lah yang aku harapkan. Assalamualaikum ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamualaikum ya Rahman ya Rahim. Assalamualaikum ya Malikhatul Habibillah wal Mukharabin. Assalamualaikum wa ala ibadis sholihin. Itu adab. Sebelum kita melakukan bentuk amalan apapun di dalam rangka tafakur. Baik tazakur, baik takharub, atau kita punya keinginan beruzlah. Tanpa adab, Allah tidak menilai, tidak suka. Maka terjadilah hambatan. Hambatan terhadap ma'rifat, hambatan terhadap hakikat atau rasa. Bahkan terutama hambatan kepada kesempatan dan waktu. Beradab naik sajadah, ada munajatnya. Beradab kepada wuduk, ada adab-adab wuduk. Apa yang disucikan dalam berwuduk? Hakikat apa yang terkandung dalam wuduk? Itu namanya adab. Begitu juga dengan azan. Apa yang kita pelajari selama ini tentang hakikat azan? Berarti kita harus melaksanakan adab. Apa adabnya? Kita memandang apa yang disampaikan, berarti tingkatnya sudah kauliyah. Bukan hanya ayat yang terkumandang kita dengar, tapi telah terjadi kontak atau pandangan batin di saat kita mendengarkan azan tersebut. Sesuai apa yang telah kita pelajari. Itu juga adab. Apalagi di dalam mengetahui segala perbuatan-perbuatan yang berhakikat kepada Allah. Itu juga adab. Para hadirin, para jemaah, para hamba Allah yang dimuliakan Allah. Rahimakumullah. Kalaulah kita paham apa itu munajat. Munajat itu adalah
suatu perbuatan hakikat langsung kepada Allah. Makanya di situ dinamakan adab. Bukan sebuah ilmu hakikat, tetapi itu adalah sebuah kodrat yang bersifat daripada adab. Berbeda dengan makna adab dalam bentuk kehidupan manusia. Kalau dalam kehidupan manusia, adab ini disebut dengan sopan santun. Bertamu, mengetuk pintu dan bersalam. Itu juga adab dalam bentuk hablum minan nas. Duduk dengan sopan, itu juga adab. Kita sudah dikaruniai oleh Allah yaitu adab. Ketinggian adab ini di atas segalanya. Seperti kita mau bermukadimah. Mukadimah itu adab. Dengan segala tingkatannya. Tentunya dengan segala marwahnya. Adab tidak juga di jalan ibadah, tapi juga di jalan daripada kehidupan. Orang di jalan bermusahadah kepada Allah, merasa dia dilihat Allah, dia selalu melakukan adab. Dijaganya segala bentuk perbuatan, sikap dan tingkah laku Allah. Kenapa? Karena seluruh perbuatan, sikap dan pekerjaan dan gerakannya adalah kekuasaan Allah semata. Maka dia jaga adabnya. Supaya apa? Supaya tidak terjadi pengkhianatan terhadap Allah. Allah percayakan pandangan kita. Allah percayakan sama pendengaran kita. Allah percayakan kalam suara kita. Hayat, percayakan Allah hidup. Ilmu, Allah percayakan amanah. Diamanatkan. Iradat, rohani, Allah percayakan. Dan apa? Kodrat, batin. Allah amanatkan 7 sifat kepada kita. Tapi apabila kita mengkhianati sifat itu, sesungguhnya kodrat-kodrat Allah pada diri yang kita salah menjalankan fungsinya, maka setelah itu kita dianggap oleh Allah kita mengkhianati Allah. Karena adab tidak dijalankan. Kalau kita pernah membaca dalam Al-Quran pada surat Al-Anfal ayat 27. Sangat nyata. Sangat terus terang Allah menyampaikan, jangan engkau khianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu. Kalau engkau khianati, maka sesungguhnya engkau telah berkhianat kepadaku dan kepada Rasulmu sendiri. Inilah adab yang sangat harus dijaga. Suatu contoh, kita memiliki suatu pengkajian, memiliki suatu pengetahuan, memiliki suatu kemampuan, dan kita gunakan tidak pada tempat dan makom kajian tersebut. Itu juga dikatakan pengkhianat. Salah menggunakan amanat Allah. Kenapa? Karena tidak menjaga adab-adabnya. Siapa yang mau dikatakan pengkhianat kepada Allah? Pengkhianat kepada negara aja bisa dihukum berat. Apalagi kita mengkhianati Allah dengan menyalahgunakan amanatnya. Al-Anfal ayat 27.
maka kita jaga dengan adab. Disitulah ketinggian sebuah derajatnya sebuah adab. Menghargai orang demi Allah, menghormati yang lebih tua daripada kita. Itu juga adab. Kenapa? Jangan kita terjebak oleh seperti Allah memerintahkan iblis sujud kepada Adam. Karena iblis, pemandu, gurunya para malaikat di waktu itu, dia tidak merasakan kalau sesuatu bersembunyi dalam tubuh Adam. Maka dia ingkar. Dia tidak mau sujud kepada Adam. Maka Allah lemparkan dia ke bumi ini. Jatuh ke laut. Sehingga bisulah itu ikan. Kenapa? Karena dia tidak beradab. Meskipun lebih dahulu dia menguasai ilmu daripada Adam. Tetapi Allah menetapkan Adam ini dahulu dari segalanya. Ketetapan atau kharirinya Allah. Dia langgar. Makanya dia tidak adab. Kalau hanya sekadar berilmu, iblis itu tinggi ilmunya. Tapi dia tidak beradab kepada Allah. Maka Allah jadikan dia sebagai alat untuk menganiaya dirinya sendiri. Dengan silakan engkau goda semua umat yang mampu engkau goda. Yang bertambah dalam dirinya adalah kesempatan hancur. Meskipun kebebasannya tinggi, tapi kebebasan menuju kehancuran. Begitu juga kita. Manusia antara manusia adalah pandangan dalam Allah. Pandangan Allah adalah pandangan sesama manusia. Kalau kita tidak ingin mengkhianati Allah, jangan hianati manusia. Karena unsur-unsur manusia itu adalah unsur-unsurnya ketuhanan. Unsur-unsurnya Allah. Keinsanan Allah di muka bumi. Apalagi menjalankan amal-amal kubro atau dikatakan amal-amal besar. Beradab kepada Allah wajib kita lakukan. Kalau tidak ingin semuanya sia-sia. Melaksanakan tafakur. Innani umatin Muhammad ya Allah. Al-Bani Adam. Aku ini umatnya Muhammad ya Allah. Anaknya Adam alaihissalam. Barakallah ibadihi zikrullah. Berkahilah zikirku ya Allah. Dalam mengingat. Berkahi ingatanku ya Allah. Itu adab. Apalagi kita mempelajari ilmu tafakur. Terutama jemaah yang sudah ada dalam grup belajar. Dalam bimbingan. Grup. Dalam makom channel Uya Pasaman Timur. Kita dididik dan ditempa untuk menjadi penghulu agama. Karena yang diperhatikan oleh seorang mursyid itu adalah penegak agama. Yang diperhatikan para al-ustadz, para al-ulama itu adalah umat beragama. Perbedaannya antara penegak agama dan penegak umat beragama. Makom bimbingannya beda-beda. Tingkat mursyid itu pembimbingannya rohani. Sementara al-ustadz dan para penegak agama lain itu pembimbingannya adalah akhlak dan akidah. Semua saling menghormati dan saling menghargai dalam satu jalan. Itu juga adab. Jangan membedakan potensi diri. Tidak ada potensi diri di dalam ajaran. Di dalam menegakkan agama Allah. Semua itu potensi Allah. Siapapun kita. Semua itu potensi Allah. Kalau Allah tidak mengatakan kita bisa, maka tidak akan bisa. Kalau Allah mengatakan kita tidak beradab, semua tidak akan pernah ada bisanya. Jangan mencari celah keburukan.
Tapi carilah celah kebaikan yang bisa diambil untuk dijadikan pedoman dalam meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah. Saya yakin umat Islam itu adalah umat yang tertinggi derajatnya. Yang mana dia sudah ada sebelumnya ada, semua ada kata Allah. Dan dia berasal dari rahasia Allah. Otomatis dia sangat menjunjung tinggi beradab kepada Allah. Karena Allah adalah belahan jiwa dan raganya manusia. Manusia belahan jiwa dan raganya Allah. Zahir dan batinnya Allah. Tempat Allah bersifat. Mustahil seorang umat Islam mendirikan adab hidup sendiri, melainkan harus beradab kepada Allah. Itulah yang harus dijaga. Kalau kita memang belum bisa merasa bisa, inilah orang yang tidak beradab. Tapi kalau dia merasa belum bisa, insya Allah akan Allah berikan kebisaan. Bertopengkan dengan beribadah hanya dengan rencana menggaruk ilmu, itu sesuatu sikap yang tidak terpuji. Yang mana kamu akan berhadapan dengan Allah. Karena kita sudah dianggap memperolok-olokkan Allah. Dengan apa? Dengan mengkhianati Allah. Kenapa bisa mengkhianati Allah? Karena kita tidak menjaga amanatnya. Kita tidak menjalankan amanah Allah sesuai dengan makom kajinya. Yang ada unjuk kaji, unjuk gigi, unjuk kaji. Inilah kehancuran. Iblis nyata, setan nyata. Jangan bergejolak dalam potensi Allah. Itu adalah kebinasaan bagi kita. Tapi jadikanlah peluang dan amanat yang dipercayakan kepadamu untuk menjadi sebuah tauhid. Bagaimana semakin kamu mendapatkan amanat, menjaga amanat Allah untuk sarana bisa mendekatkan diri lebih dekat lagi dengan Allah sampai kepada tingkat menyatu. Kalau hanya sekedar dekat dan dekat, apabila kamu bersentuhan saking dekatnya, maka kamu telah bersirik kepada Allah. Sirik hukumnya bersentuhan. Maka sahadat ahad, tapi menyatulah kamu langsung menjadi satu. Kenapa? Karena kamu adalah lembaganya Allah. Apa yang kamu nikmati dalam hidup itulah sifat-sifat Allah semata. Seumur-umur manusia tidak akan bisa jadi Allah, Tuhan. Tapi siapa yang bisa melarang kalau Allah mewujud dalam manusia? Kenapa kalau kita kerasukan makhluk kita akui ada, tapi kenapa kita tidak mengakui Allah bisa bertajalli dalam diri kita? Itu adalah kesesatan yang nyata. Giliran kemasukan kita akui ada kemasukan. Giliran seseorang mengalami masa fana dan masa kusuk dengan Allah dianggap fasik. Menghormati suatu kesalahan itu adalah sifat kebiasaan, sifat buruk yang harus kita gugurkan dalam diri kita. Jangan lihat kelebihan seseorang, tapi lihatlah siapa yang membuat mereka itu bisa lebih. Lihatlah di balik itu adalah perbuatan Allah semata. Maka jagalah adab. Berbicara jangan mendahului kodrat. Karena sesungguhnya kodrat itu adalah awal dari segalanya. Maka kita harus menjaga kodrat-kodrat tersebut. Dengan adab. Kalau kita tahu alam ini terbuat dari Al-Quran. Surayatul ayatul minal. Al-Quran itu jatuh kepada alam dinamakan kalam.
Bukanlah tanah asalnya tanah, tapi Al-Hakim asalnya tanah. Itu adalah sifat daripada Allah. Maka pantaskah kita berdiri di pinggir jalan, buang hadas berdiri? Tidak pantas. Maka itu dikatakan tidak beradab. Carilah tempat dan taruhlah tempat itu pada tempatnya sendiri. Buang hadas tempat yang buang hadas. Berbuat mulia tempat yang berbuat mulia. Semua sudah ada makom-makomnya. Maka jagalah adab. Jangan hanya kita menyebut dan berkata melebihi adab, tapi berbuat semata-mata tanpa adab. Ingat, jangan menyalahgunakan amanat-amanat Allah yang dipercayakan kepada kita. Ilmu-ilmu dalam ketuhanan. Jangan mengkhianati amanat-amanat itu. Karena sesungguhnya kita adalah mengkhianati Allah dan Rasulullah. Kalau berkhianat kepada Allah, tahu sendiri akibatnya apa. Inilah yang ditekankan oleh surat Al-Anfal ayat 27. Sangat ditekankan sekali untuk tidak berkhianat kepada Allah dengan mengkhianati amanatnya. Amanat Allah, ilmu-ilmu yang diajarkan ketauhidan kepada Allah. Jangan kamu membesarkan diri di dalam kebesaran Allah, tapi besarkanlah Allah di jalan kebesaran diri. Bukan di balik membesarkan diri dalam jalan Allah, tapi membesarkan Allah dalam jalan diri kita. Para jemaah, para hadirin yang dirahmati Allah. Marilah kita sama-sama meningkatkan adab kepada Allah, yaitu dengan belajar hakikat. Hakikat itu adalah 100% mutlak adab. Tidak ada hakikat selain daripada adab. Tetapi Allah memberikan bukti daripada kita sudah beradab dengan rasa. Maka itulah hakikat itu adalah rasa. Marifat adalah kodrat. Syariat itu adalah sifat. Dan tarekat itu adalah amalan. Jadi kalau kita sudah bisa merangkum pada kodrat yang 4 menjadi 1, maka rahasia Allah akan mendatangi dengan rasanya. Dengan perasaan dan rasa yang tidak bisa kita lupakan kepada Allah. Untuk itu, kita tingkatkan adab. Berbicara tentang sifat-sifat Allah pada adabnya. Jangan hanya menggunjingkan. Di kedai-kedai, di warung-warung, buka kaji, kaki diangkat satu sambil ngaduk kopi. Itu manusia tidak beradab kepada Allah. Itu pun iblis juga bisa seperti itu. Tapi bikinlah suatu muzakaroh yang baik. Meskipun berdua dan bertiga, ucapkanlah ayat-ayat tauhid sebelum memulai pembicaraan. Bersalamanlah antara satu dengan yang lain. Mintalah persetujuan dalam mengaji yang baik dan membuka kaji yang baik dengan adab-adab yang baik. Ingat, berkalam tentang Allah adalah derajat bagi Allah. Kasar kamu menyampaikan, Allah merasa kamu menghinanya. Kamu terhina, bukan kamu yang dihina. Ternyata Allah yang dihina. Karena kamu adalah tauhid yang langsung memakai sifatnya. Harus dijaga adab-adab itu. Banyak yang berilmu tidak beradab. Diundang mengaji datang baju kaos tanpa peci. Itu tidak beradab. Sebagaimana nanti kalau seandainya dalam masa akhir hajatmu, kamu dilakukan orang tanpa adab. Dikala kamu akan dikubur, dikasih celana lepis, baju kaos. Apa kamu tidak merasa terhina?
Kenapa Allah lakukan semuanya dengan adab? Maka balaslah perbuatan baik Allah kepadanya dengan mendirikan adab-adab Allah. Perbanyaklah belajar hakikat-hakikat alam, hakikat-hakikat ilmu, hakikat-hakikat ibadah. Karena dia itu adalah adab kepada Allah. Insya Allah para jemaah semuanya, mudah-mudahan saling mengingatkan satu sama lain. Di dalam kita bermujahadah, dalam kita berjuang, wariyadah, dalam kita melatih diri, semoga adab ini selalu ditingkatkan. Baik para jemaah sekalian, insya Allah mudah-mudahan pandangan-pandangan ini menjadi bekal dalam kita lagi belajar, dalam kita lagi beribadah, dalam kita lagi menuntut ilmu, dalam lagi kita hidup sehari-hari. Ingat, boleh kita melihat apa yang ada, tapi wajib kita memandang yang ada itu adalah di dalam dirimu sendiri, yang membuat yang semua ada yang di luar dirimu. Jangan kamu lihat alam, tapi kalau kamu ingin melihat alam, kamu harus paham, harus bisa memandang si pemilik alam itu. Pandanglah, lihatlah segala yang lebih, tapi pandanglah yang membuat semua itu lebih. Insya Allah, dengan kita selalu meningkatkan iman dan takwa dan belajar, YouTube Pasaman, Buya Pasaman Timur akan selalu mendampingi para umat dalam rangka meningkatkan iman dan takwa. Bukan fasilitas biasa, tetapi adalah fasilitas ibadahnya para umat, yaitu channel Buya Pasaman Timur, fasilitas ibadah umat Islam yang hakikat kepada Allah. Kalau kita belum mampu dan belum bisa faham, maka biasakanlah menghargai faham dan ilmu kepada Allah. Menyimak dan belajar, apabila itu dari hati, akan menghasilkan yang sama. Cepat bukan artinya bisa, terlambat bukan artinya ketinggalan. Tetapi semuanya ditentukan oleh niat. Insya Allah, tidak ada yang bisa kamu baca dan kamu amalkan mendekati Allah, melainkan kamu ikhlaskan kembali apa yang telah diamanatkan. Jagalah itu. Apa yang telah diamanatkan kepadamu, jagalah. Bersegeralah mencari pimpinan dirimu, amir dirimu, imam dirimu, yaitu mursyidmu sendiri. Insya Allah, mudah-mudahan berkah adanya. Baik para jemaah dan hamba Allah, bagi yang ingin meningkatkan ilmu pengetahuan, amal dan ibadah secara syariat, hakikat, tarekat dan ma'rifat, tasawuf dan tauhid, insya Allah dalam makom tauhid, ma'rifatullah, kita telah persiapkan grup-grup pembinaan sesuai ketentuan dan persyaratannya. Apabila kita memang sudah siap dan ikhlas, datanglah dan hubungilah nomor-nomor yang telah diterahkan. Allah Maha tahu siapa kamu sebenarnya. Insya Allah. Wallahi bi kulli syai'in alim. Allah yang Maha tahu apa yang akan terjadi. Barakallahu ya Karim ya Rahman ya Rahim. Akhirul kalam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.